warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu, kami telah mengutus kepada kamu Rasul dari kalangan kamu. Dia membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Ashabul Fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, serta siapapun yang menyaksikan, yang mendengarkan kajian pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk zikir. Sebagaimana pada hari Ahad kemarin kita mengkaji tentang zikir, pada kesempatan ini pun kita masih membahas tentang zikir. Jadi niatkan semua yang kita lakukan dari ibadah ini hakikatnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu karena ingin zikir kepada Allah, mengingat Allah. Puasa itu zikir kita kepada Allah. Kemudian hadirnya kita ke masjid, zikir kepada Allah. Jadi semua hal yang kita lakukan hakikatnya adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap dengan rahmat Allah kita dianugerahi Allah dengan ikhlas dan istiqomah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah anugerahkan kita semua umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita semua keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita selalu membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau. Semoga dengan rahmat Allah kita diberi keikhlasan, istiqomah untuk ittiba'us sunnah. Dan tentunya kita berharap kita berupaya menjaga warisan sunnah dari Rasul, bahkan mengamalkannya sehingga membawa kita kepada kebahagiaan, keberkahan di dunia hatta al-akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 151 152. Yang 152 ini favorit sekali buat saya. Berkesan sekali kepada saya. Karena di situ Allah menyampaikan, maka ingatlah kalian semua kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk mengingat Allah dulu daripada mengingat nikmat-nikmatnya Allah dulu. Washkuruli wala takfurun. Jadi kita ini disuruh zikir aja sudah kepada Allah. Kalau sudah zikir insya Allah dijamin. Kalau kita ingat dijamin. Makanya konteksnya ada yang memaknai dalam tafsirnya itu bahwa ketika khatib setiap hari Jumat mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, itu maknanya kita disuruh berzikir. Karena orang yang bertakwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang berzikir. Orang yang berhati-hati perbuatannya, dia berzikir. Orang yang menjaga dari yang haram berzikir. Orang yang selalu menjaga dengan yang halal berzikir. Orang yang selalu melakukan amal soleh berzikir. Jadi kita ini semua setiap saat sebenarnya sedang berzikir, Pak, Bu. Masya Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah, kesolehan kita dalam keseharian kita, itu zikir kita kepada Allah. Masya Allah. Makanya ayat ini sebenarnya juga berkaitan dengan apa? Dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah mengkaji di surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Nabi Ibrahim sudah minta kepada Allah. Makanya ini pelajaran kepada kita, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Jadi Nabi Ibrahim, bayangkan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim masih Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Itu berapa ratus tahun jangkanya ini. Nabi Ibrahim sudah meminta kepada Allah. Bagaimana beliau meminta? Beliau ketika selesai membangun Ka'bah, beliau meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim sudah minta dulu, Rabbana wab'ats fihim, ya Tuhan kami, dan utuslah kepada masyarakat ini, kelompok ini, kaum ini, di sekitar Ka'bah ini, rasulan, seorang rasul dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah, sunnah Rasul. Kemudian wa yuzakkihim, dan membersihkan, menyucikan mereka dari apa? Dari perilaku jahiliyah, akhlak-akhlak jahiliyah, menjadi akhlakul karimah. Innaka antal azizul hakim. Jadi ini doa dari zaman Nabi Ibrahim, minta kepada Allah. Dan pada ayat ini sekarang yang kita kaji ini, di situ kemudian Allah menjawab doa dari Nabi Ibrahim tersebut berkaitan dengan untuk mengutus dari golongan mereka seorang rasul. Yang menarik Pak, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ada dua perbedaan di ayat Al-Baqarah 129 Al-Baqarah dan Al-Baqarah ayat 151 ini. Di situ dalam surat 129 kata-kata menyucikan ditempatkan pada peringkat terakhir dari 4 macam permohonan. Jadi dalam 129 ya, di surat Al-Baqarah ayat 129, di situ permohonan Nabi Ibrahim, satu, minta rasul dari golongan mereka. Yang kedua, membacakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Yang keempat, menyucikan mereka. 4. Tetapi pada surat Al-Baqarah ayat 151 ini, menyucikan tadi, kata-kata menyucikan wa yuzakkihim itu ditempatkan pada peringkat ketiga dari 5 macam anugerah Allah dalam konteks memperkenankan doa Nabi Ibrahim itu sendiri. Jadi yang diminta 4, yang diberi 5. Apa? Yang pertama, rasul dari golongan mereka sendiri. Ini sama. Yang kedua, membacakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, menyucikan mereka. Yang keempat, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dan yang kelima, mengajarkan apa yang mereka belum ketahui. Jadi di sini luar biasa. Yang diminta 4, tapi yang diberikan adalah 5. Maknanya apa? Apa yang Allah berikan lebih banyak daripada apa yang dimohonkan. Betapa yang dimohonkan Nabi Ibrahim ini lebih sedikit, sedangkan pemberian Allah lebih banyak. Ini adalah bentuk pelajaran kepada kita bahwa apa yang mereka belum ketahui itu merupakan nikmat tersendiri karena diberikan langsung oleh Allah. Apa maksudnya? Mencakup banyak hal melalui berbagai macam cara. Maka sejak dini Al-Quran telah mengisyaratkan dalam wahyu yang pertama, Iqra.
Makanya di situ Iqra. Kenapa? Karena ilmu yang diperoleh manusia diraih dengan dua cara. Pertama, melalui upaya belajar mengajar. Yang kedua, anugerah langsung dari Allah berupa ilham atau intuisi. Jadi mengajarkan yang tidak tahu itu dengan cara Iqra tadi. Bayangkan, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau kemudian kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 152 ini memberikan arahan, tujuan, menyempurnakan nikmatku kepadamu. Bagaimana penyempurnaan nikmat itu? Serupa dengan penyempurnaan ketika kami telah mengutus kepadamu Rasul yang berasal dari kaummu sendiri. Yudhkaru ta'ala ibadahul mu'minina ma an'ama bihi alaihim min bi'thatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi Allah ini memberi kabar Pak di surat Al-Baqarah ayat 151 ini. Apa yang dikabarkan Allah kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa Allah memberikan nikmat. Nikmatnya Allah apa? Diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nikmat yang besar yang tidak bisa ternilai itu. Makanya kita ini kenapa kok perlu membaca sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah benar nabi terakhir, tapi beliau yang diciptakan pertama kali itu Rasulullah. Nur Muhammad itu. Sampai Nabi Adam ketika melakukan kesalahan bertaubat menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi saya pernah menemukan tulisan sallallahu ala Muhammad. Kalau bukan kepada Nabi Muhammad, kepada siapa kita ini berharap Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau bukan kepada Nabi Muhammad, kepada siapa kita berharap? Beliau begitu cinta kepada kita. Bahkan peristiwa pemindahan kiblat pun apa yang diinginkan beliau direstui, diridhoi. Masya Allah, direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kemudian perlu memperbanyak zikir, sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kita ini berterima kasihnya itu kepada Rasulullah itu ya sholawat itu.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nanti tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kita banyak mendengar kisah-kisah Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah kelak ketika sudah umatnya dikabarkan sudah masuk surga, beliau masih tahu ada umatnya yang masih di neraka. Bersujud, angkat Muhammad, bangun Muhammad. Saya tidak akan bangun sebelum seluruh umatku ya Allah masuk ke surgamu ya Allah. Masya Allah. Jadi kita ini sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya itu dipilih oleh Allah sebagai umat yang istimewa karena nabinya istimewa, rasulnya istimewa. Khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi jangan pernah lepas untuk berterima kasih kepada Rasulullah dengan mengucapkan salawat dan salam. Ini disampaikan dalam tafsir ini. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim, diutusnya seorang Rasul dari golongan mereka. Ini kenikmatan yang besar. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatslu alaihim ayatillahi mubayyinatin. Rasulullah ini datang tidak sekedar datang, membawa ayat. Kisahnya banyak, saya pernah baca. Rasulullah itu dipilih, disuruh milih mau jadi bangsawan atau rakyat jelata. Beliau memilih menjadi rakyat jelata. Ketika diberi minuman oleh malaikat Jibril, disuruh milih apakah mau meminum anggur atau susu. Rasulullah memilih susu. Masya Allah. Bahkan ketika beliau hendak meninggalkan dunia ini, beliau begitu cintanya hingga yang dipikirkan dalam keadaan sakit adalah umat beliau. Dan semoga kita dengan rahmat Allah digolongkan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai dari yang kecil, Pak, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dijaga. Jadi Allah meminta Nabi Muhammad untuk membacakan ayat-ayat Allah, menerangkan tentang ayat-ayat Allah. Mubayyinat, semua yang berkaitan dengan apa yang menjadi syariah, akidah dan seterusnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Ai yutahhiruhum min radailil akhlaqi wa danasin nufus wa af'alil jahiliyah. Ay yutahhirahum, untuk menyucikan mereka umat manusia. Dari apa? Min radailil akhlaq, dari kehinaan akhlak yang terjadi pada waktu itu. Masya Allah. Dari hancurnya moral di saat itu. Dari hinanya manusia, perorangan, jiwa.